Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatannya, kemudian hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita masih dapat melanjutkan kembali melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hari ini ya insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yaitu Pendidikan Agama Islam atau PAI kelas 5 ya. Materi hari ini adalah materi yang pertama pada pekan ke-6. Tepatnya pada modul halaman 46 sampai 48. Baik. Silakan antum semua buka halaman 46 ya. Lihat di paling atas. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-9 ya. Al-haditsut tasi'. Hadis yang ke-9, yaitu tentang perintah dan larangan. Kita perhatikan bunyi hadisnya ya. Ustadz baca, kemudian antum dengarkan baik-baik. Perhatikan panjang pendek dan harokatnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita terjemahkan hadisnya. Terjemahan hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Ya, kita perlu tahu ya. Kita ceritakan sedikit siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecilnya ia diperintahkan untuk menggembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Nah, di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon. Lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini ya berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah yang berarti si pemilik kucing kecil. Ya, jadi Abu Hurairah ini dinamakan Abu Hurairah karena kisah tersebut ya. Karena kebiasaan Abu Hurairah yang tadi Ustadz sebutkan. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Ya, bahkan dikatakan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkat kisahnya, sahabat yang mulia ini diberikan umur yang cukup panjang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu, beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Nafi' rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tak lepas mendoakan Abu Hurairah, lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, itu singkatnya saja ya tentang Abu Hurairah. Kita kembali lagi ke terjemahan hadisnya. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang bagi kalian maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya, yaitu pertanyaan yang tercela. Contohnya adalah pertanyaan menyulitkan, pertanyaan bertujuan menghindari perintah yang ditetapkan, ya, atau ngeyel, dan menyelisihi nabi-nabi mereka, yaitu mereka tidak mau taat dan patuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sedikit Ustaz jelaskan. Kata Rasulullah apa tadi? Apa saja yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Sifat larangan adalah asalnya itu mutlak, ya, harus kita jauhi. Larangan itu secara mutlak harus kita jauhi. Semua yang Rasulullah telah larang maka harus dijauhi, ya. Dan ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, ya, tidak dibeda-bedakan. Namanya larangan harus dijauhi, ya. Adapun perintah itu kebalikannya, ya. Coba kita dengarkan lagi apa yang tadi Ustadz sudah terjemahkan, ya, yaitu tentang perintah. Kata Rasulullah, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Nah, kalau perintah itu, ya, wajib dilaksanakan. Akan tetapi dilihat dari kemampuannya, orang-orang itu akan berbeda dalam menjalankannya, ya. Makanya di sini disebutkan sesuai kemampuan kalian, ya. Contoh mudahnya seperti ini. Seseorang wajib melakukan sholat 5 waktu, ya. Akan tetapi kondisi keadaan seseorang beda-beda, ya. Misalkan ada orang yang sakit misalnya, maka ketika sholat diperintahkan semampunya. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka boleh untuk sholat dengan duduk, ya, seperti itu. Jika duduk tidak bisa, maka berbaring, ya, dan seterusnya. Dan beberapa contoh amalan yang lainnya, ya. Artinya di sini perintah itu dilaksanakan atau dilakukan sesuai kemampuan masing-masing, ya. Beda dengan tadi larangan. Kalau larangan itu secara mutlak, ya, harus ditinggalkan semua. Kita selesai di halaman 46, ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dallana ala annahu idza nahana an syai'in wajaba alaina ijtinabuhu bidun istithna'in wa idza amarna bi syai'in falna'ti minhu ma nutiqu wa lam yukallifna bi syai'in na'jizu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya jika beliau melarang sesuatu kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjauhi larangan tersebut, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya larangan itu wajib kita tinggalkan, ya, tanpa terkecuali, ya. Artinya larangan itu harus dijauhi secara mutlak, ya. Dan apabila beliau memerintahkan sesuatu kepada kita, maka lakukanlah sesuai kemampuan kita. Nah, ini beda dengan larangan, ya. Kalau perintah itu dilakukannya sesuai kemampuan kita, ya, seperti tadi yang Ustaz sudah contohkan. Apabila seseorang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring, ya. Atau contoh ibadah yang lainnya, misalnya kita diperintahkan untuk haji, ya. Haji kan rukun Islam yang kelima, ya. Akan tetapi
Kita lihat dulu kondisi orang-orang ya, kondisi kita. Wajib itu jika kita mampu untuk melakukan perjalanannya, ya, mampu dari segi materi dan dari segi yang lainnya, ya. Tapi kalau kita tidak mampu dalam segi materi, misalnya kita tidak punya biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan ibadah haji sampai Mekah, ya, kita tidak punya dana yang cukup, maka kita tidak diwajibkan, ya. Yang diwajibkan yang mampu saja. Baik. Nah, itulah bedanya antara larangan dan perintah, ya. Kalau larangan tadi harus dijauhi secara mutlak, ya. Kalau perintah itu dilakukan sesuai kemampuan, ya. Dan beliau tidak membebani sesuatu kepada kita yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Perintah itu banyak, ya. Perintah dalam agama ini banyak. Ibadah itu sangat banyak. Makanya kita tidak dibebani untuk melakukan semuanya, ya. Kita lanjutkan. ثم أشار إلى شيء كالمثل عظة لنا بأن لا نكون كبعض الأمم السابقة حينما أكثروا من الأسئلة على أنبيائهم مع مخالفتهم لهم عاقبهم الله بأنواع من الهلاك فلا نكن مثلهم. Kemudian Rasulullah memberikan contoh atau permisalan sebagai nasihat untuk kita agar jangan seperti umat-umat terdahulu. Tatkala mereka banyak bertanya, ya, pertanyaan yang tercela terhadap nabi-nabi mereka serta menyelisihinya, tidak taat dan patuh, ya. Di sini Rasulullah memberikan contoh atau permisalan sebagai nasihat untuk kita agar jangan seperti umat-umat terdahulu, ya. Contoh umat-umat terdahulu, ya, umatnya Nabi Musa, ya, Bani Israel. Ketika mereka diperintahkan untuk membunuh, ya. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih, ya, menyembelih sapi, ya. Nabi Musa menyuruh mereka menyembelih sapi, ya, karena terjadi perkara yang sebelumnya, yaitu tentang pembunuhan, ya. Kemudian di antara cara menyelesaikannya, Allah perintahkan Nabi Musa menyuruh kepada kaumnya Bani Israel untuk menyembelih sapi, ya. Akan tetapi jawaban Bani Israel apa? Mereka tidak langsung melaksanakan perintah Nabi Musa. Akan tetapi mereka bertanya lagi, ya, kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, bagaimana sapinya? Ya, seperti apa sapinya? Sifatnya bagaimana?" Ya. Akhirnya Nabi Musa menjelaskan lagi, oh, sapinya begini, ya, begitu. Akhirnya menyulitkan Bani Israel, ya. Tadinya di awalnya disuruh menyembelih sapi sifatnya secara umum, ya, sapi apa saja, ya, sembelih saja. Tapi karena Bani Israel ini ngeyel, ya, bertanya terus. Nah, ini akhirnya menyulitkan Bani Israel sendiri, ya. Ini akibat dari menyelisihi perintah nabi-nabi, ya, menyelisihi, banyak bertanya. Nah, kalau bertanya yang baik, ya, bertanya yang bertujuan baik, insya Allah ini tidak apa-apa. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bertanya yang tidak bermanfaat, ya, atau bertanya yang tercela, ngeyel, ya, bertanya untuk bertujuannya mengelak atau menghindari dari perintah yang telah ditetapkan, ya. Allah menghukum umat-umat tersebut, ya, dengan berbagai macam kebinasaan. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita agar jangan kita seperti mereka, ya, jangan meniru mereka, ya. Makanya perintah itu, ya, asal hukum perintah ya dilaksanakan, ya, seperti itu. Ya, kita selesai di halaman 47. Kemudian lihat halaman berikutnya, yaitu fawaidul hadis, faidah hadis. Yang pertama, wujubu jitina bima naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal ityanu bima yustata'u minal awamir.
Faedah yang pertama yaitu wajib menjauhi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang terhadapnya. Ya, sifat larangan apa tadi? Wajib semuanya untuk meninggalkannya, ya. Dan insya Allah meninggalkan larangan ini, ya, tidak ada beban, ya, karena hukum asalnya larangan tidak membutuhkan usaha, ya. Larangan itu ya sudah, kita tinggal tidak melakukan, ya tidak. Misalnya Rasulullah menyuruh kita untuk jangan memakan babi misalnya. Ya sudah, kita jangan makan. Ya, tidak ada usaha kita untuk ngapa-ngapain. Sudah tinggal tidak makan daging babi tersebut, ya enggak? Rasulullah memerintahkan kita jangan mencuri. Ya sudah, jangan mencuri, ya. Artinya tidak ada beban seperti itu, ya. Nah, adapun perintah, nah, melaksanakan apa yang beliau perintah, maka ini sesuai kemampuan kita. Ya. Perintah asal hukumnya wajib, ya. Dan perintah ini bedanya kita melakukan usaha, ya. Ada usaha di situ. Ya, kalau tadi larangan itu tinggal kita tidak melakukan, akan tetapi perintah ini kita berusaha, ya. Ada usaha di situ. Contohnya apa? Asalnya kita tidak diperintahkan sholat, tapi karena Islam menyuruh kita untuk sholat, ya, maka ini kewajiban. Maka kita harus ada usaha di situ. Iya tidak? Kita bangun subuh misalnya, diperintahkan untuk sholat subuh, ya. Kemudian kita disuruh puasa, ya kita puasa. Ada usaha di situ. Kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, itu namanya ada usaha di situ. Makanya kalau perintah ini sesuai kemampuan, ya. Bedanya tadi kalau larangan kita tinggal meninggalkan saja tanpa ada usaha, ya. Kalau perintah harus ada usaha di situ, ya. Ada upaya dan usaha sehingga perintah itu sesuai kondisi masing-masing, ya, seseorang. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing seseorang. Type. Kita lanjutkan. Faedah yang kedua adalah mukhalafatu ma jaa'a bihil anbiya sababun min asbabil halak. Menyelisihi apa yang para nabi bawa, ya, yaitu dari perintah dan larangan adalah sebab dari sebab-sebab kebinasaan, ya, seperti yang tadi Ustaz contohkan. Contohnya adalah umat Nabi Musa, ya, Bani Israel tadi. Menyelisihi perintah nabi, ya, akan membinasakan mereka, ya. Membinasakan mereka. Banyak, ya, diantara contoh-contoh kaum sebelum kita, ya, yang Allah hukum mereka, yang Allah binasakan mereka. Nah, makanya kita jangan seperti kaum-kaum terdahulu yang seperti itu, ya. Kemudian faedah yang ketiga dan terakhir, kasratul as'ilatil mazmumah sababun min asbabil ikhtilaf wal halak. Banyak bertanya, ya, pertanyaan yang tercela adalah di antara sebab dari sebab-sebab perselisihan dan kehancuran. Ya, kalau ada perintah yang sudah jelas, sudah tinggal laksanakan saja. Jangan bertanya yang cari-cari alasan untuk seakan-akan pengen menghindari dari perintah yang telah ditetapkan, ya, yang menyebabkan banyak perselisihan dan kehancuran. Ya, taib. Ini saja, ya, pembahasan kita dari halaman 46 sampai 48. Kemudian jangan lupa tugas hari ini adalah menghafal mufradat. Ya. Mari kita baca mufradatnya, ya. Ustadz baca seperti biasa, antum harus dengarkan baik-baik, ya. Panjang pendeknya dan harokatnya itu penting sekali, ya. Al-mufradatu, kosakata. Yang pertama, Khatamul Anbiya'i. Nah, kho-nya panjang, ya. Khatamul Anbiya'i artinya penutup para nabi. Yang kedua, syaqiyun au sa'idun. Ya, huruf shin yang pertama, sya, kemudian iya-nya di situ ada tasydid, ya. Syaqiyun
au sa'idun, artinya sengsara atau bahagia. Yang ketiga, mardudun, artinya tertolak. Yang keempat, bayyinun, ya, huruf ya-nya ada tasydidnya. Bayyinun, artinya jelas. Yang kelima, ahammiyatun nasihah. Ahammiyah, ya, mimnya ada tasydidnya, kemudian ya-nya juga ada tasydidnya. Ya, cara membacanya ahammiyatun nasihah, artinya pentingnya nasihat. Yang keenam, yuqatilu, artinya memerangi. Yuqatilu artinya memerangi. Yang ketujuh, ahlaka, artinya membinasakan. Yang kedelapan, umamus sabiqah. Umamus sabiqah, artinya umat-umat terdahulu. Yang kesembilan, aqabahumullahu. Aqabahumullahu, artinya Allah menghukum mereka. Yang terakhir, amartukum, aku memerintahkan kalian, ya. Amartukum artinya aku memerintahkan kalian. Alhamdulillah kita selesai ya pada pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan dan kekurangan, Ustaz mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.